Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok makalah Ijtihad sebagai kunci pembaharuan dalam Islam dan tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran di dunia Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya beserta teman-teman saya. Nama saya Gilman Faza, lalu ada teman saya Muhammad Dafaat Zanu dan Aulia Salsabil Rahman. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6, Pemikiran Islam. Yang pertama, ada materi pembaharuan hukum Islam yang akan dibacakan oleh Dafa. Silakan Dafa. Ya, terima kasih Saudara Gilman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan hukum Islam. Oleh karena kita bicara tentang hukum Islam, maka rujukan yang kita anggap otentik untuk dijadikan pedoman dalam menelusuri arti pembaruan adalah literatur Arab. Ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang arti pembaruan dalam bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Pembaruan berasal dari kata baru dengan mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Dalam bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti. Di antaranya ialah belum pernah ada sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern. Sekian arti kata baru itu menurut hemat kita. Berdekatan dan ada benang merah yang menghubungkannya. Sebab sesuatu yang baru memang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena belum pernah ada, maka belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah dipakai. Munculnya sesuatu yang baru bisa dianggap sebagai suatu permulaan. Sesuatu yang baru biasanya terlihat lebih segar atau menimbulkan suasana segar. Hal ini sejalan dengan ungkapan kata-kata hikmat al-jadid lazis, yang baru itu lezat dan nikmat. Sesuatu yang baru juga sering dianggap modern. Kemudian dalam kamus tersebut disebutkan memperbarui berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru, dan memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan, cara memperbarui. Dua dari beberapa arti kata baru dan pembaruan tersebut, kalau hal ini kita bawa kepada hukum Islam, maka pembaruan hukum Islam dapat kita artikan sebagai suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara tertentu. Berdasarkan kaidah-kaidah istinbat atau ijtihad, yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang dalam istilah usul fikih dikenal dengan ijtihad, sebagaimana nanti kita akan bicarakan. Itulah yang kita maksud dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main, istinbat yang telah diakui kebenarannya oleh para pakar hukum Islam tidak dapat dinamakan sebagai pembaruan hukum Islam. Dan mayoritas ulama menyatakan, ijtihad itulah hakikat tajdid atau pembaruan di dalam hukum Islam. Dalam bahasa Arab, ada dua kosakata yang sering dipakai oleh para ahli sejarah yang menulis tentang perkembangan pemikiran dalam Islam. Dua kosakata itu ialah tajdid dan islah. Dr. Muhammad Al-Bahi dalam bukunya Al-Fikri Al-Islam Al-Hadis mempergunakan kedua kata tersebut dengan tanpa dibedakan artinya. Kedua-duanya diartikan pembaruan. Dr. Bustami Muhammad Sa'ad dalam bukunya Mafhum Tajdid ad-Din mempergunakan kata tajdid dengan arti pembaruan. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya Zu'ama al-Islam fi al-Hadis mempergunakan kata islah dalam arti pembaruan. Sementara para muhaddisin dan komentatornya seperti Ibnu al-Asir, An-Nawawi, As-Suyuti, dan lain-lain banyak mempergunakan kata tajdid dengan arti pembaruan. Sebagian dari kita membedakan arti islah dan dari tajdid. Islah berarti pemurnian, sedangkan tajdid berarti pembaruan.
Menurut mereka, tokoh semacam Ibnu Taimiyah lebih tepat disebut sebagai muslih atau pemurni, atau tokoh yang berusaha keras memurnikan kembali ajaran Islam, bukan mujaddid atau pembaru. Sementara tokoh semacam Muhammad Abduh menurut mereka lebih tepat disebut sebagai mujaddid atau tokoh pembaru atau pembaruan. Kalau kita kembali ke sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis, maka akar kata kedua kata tersebut, tajdid dan islah, akan kita temukan dengan frekuensi penggunaan yang cukup tinggi dalam berbagai kesempatan. Baik, selanjutnya materi yang berikutnya akan dibacakan oleh Faza. Ya, terima kasih, Dapak. Selanjutnya, materi tentang pembaruan hukum Islam sebagai kebutuhan akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakuinya Islam sebagai agama yang telah lengkap dan sempurna pokok-pokoknya dan prinsip-prinsip ajarannya oleh Allah sebagai pemegang sultah atasyen, maka wahyu telah berhenti. Berarti Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai sumber pokok hukum Islam tidak akan menambah lagi. Teks ayat Al-Quran telah tuntas, dan demikian juga teks-teks Sunnah atau hadis Nabi telah berhenti, tidak akan muncul yang baru lagi. Sementara itu, kehidupan umat manusia terus berkembang dengan begitu pesatnya. Aneka macam problematika kehidupan bermunculan, kasus-kasus baru yang pada zaman dahulu belum pernah terjadi, kini datang silih berganti. Dan tantangan kehidupan pun kian menjadi-jadi. Kesemuanya ini memerlukan pemecahan dan harus didudukan bagaimana status hukumnya di dalam Islam. Dengan demikian, pembaruan hukum dalam arti keharusan ada di kalangan umat Islam yang berani melakukan ijtihad, baik dalam rangka tahqiq an musuh, menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah ada penegasannya dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah atau hadis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Atau ijtihad dalam arti menemukan status hukum masalah-masalah baru yang memang sama sekali belum disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Merupakan suatu keharusan yang mendesak. Kalau boleh kita tamsilkan bahwa hukum Islam itu laksana ikan, maka adanya air bersih yang menopang kehidupannya itu mutlak diperlukan. Tiada lain, air bersih itu adalah pembaruan atau ijtihad yang menjadi jiwa, semangat, dan ruh hukum Islam. Jadi tanpa pembaruan atau ijtihad hukum Islam bukan saja akan mandek, beku, dan jumud, tetapi ia jelas akan mati, laksana ikan yang dipisahkan dari air bersih yang menjadi tempat kehidupannya. Lantaran itulah, maka banyak ulama seperti Hanabilah, Imam Abi Ishaq, dan Zubairi dari Syafi'iyah berpendapat tidak boleh terjadi ada suatu masa yang dilalui umat kosong dari mujtahid. Nampaknya Syari sengaja mengatur demikian, sebab jika setiap persoalan kehidupan mesti langsung ada jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dapat dibayangkan betapa banyaknya teks atau nash Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang harus disediakan. Al-Quran jelas tidak cukup hanya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Demikian juga halnya Sunnah atau hadis perlu lebih banyak lagi. Tentu tidak tepat kalau Al-Quran dan Sunnah atau hadis selaku sumber pokok harus lebih banyak lagi memuat teks-teks hukum. Selain merepotkan, tidak praktis, juga akan terlampau besar formatnya. Lebih dari itu, justru dengan demikian, Al-Quran dan Sunnah atau hadis selaku sumber hukum Islam akan kehilangan elastisitas, fleksibilitas, dan daya kelenturannya. Menyadari hal itu, maka Al-Quran dan Sunnah atau hadis telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan oleh ahli az-zikri atau ulama untuk mengembangkan hukum Islam di kemudian hari dan memecahkan masalah-masalah yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melatih para sahabatnya selaku pengibar panji-panji Islam sepeninggal beliau untuk melakukan ijtihad dalam rangka menemukan status hukum masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nanti sepeninggal beliau para sahabat telah terlatih dan terbiasa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan hukum. Dengan demikian, maka hukum Islam akan tetap eksis dan tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya permasalahan baru yang muncul kemudian tidak terselesaikan dengan baik.
atau dengan kata lain, tidak diketahui hukumnya sepanjang kajian Islam. Al-Quran selain meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh ahli az-zikri untuk mengembangkan hukum Islam, juga memerintahkan ahli az-zikri untuk melakukan ijtihad. Demikian juga Rasulullah bukan saja melatih para sahabat untuk melakukan ijtihad pada saat diperlukan, tetapi juga memberikan landasan kokoh bagi legitimasi ijtihad. Ijtihad yang dilakukan Abu Bakar adalah ijtihad untuk menemukan hukum suatu masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nas, tidak ada atau belum ada dalilnya. Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah ijtihad dalam bentuk bagaimana seharusnya kehendak nas itu diterapkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama dikenal dengan al-ijtihad fi ma laisa lahu nashun syarihun. Yang kedua dikenal dengan al-ijtihad fi tatbiq an-nas. Keduanya merupakan suatu kebutuhan yang mesti dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam dengan mempelajari sejarah perkembangan hukum Islam sejak dari masa sahabat, tabi'in dan ammah al-mujtahidin. Kemudian menelaah buku-buku fikih karya mereka, akan banyak sekali kita temukan hasil-hasil ijtihad mereka dalam dua bentuk tersebut. Dan hal itu akan terus berlanjut sampai hari ini. Melihat tidak semua permasalahan kehidupan ditemukan status hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, dan mengingat banyaknya masalah baru yang muncul yang belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu, karena waktu itu memang belum muncul. Nampaknya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan, namun telah menjadi suatu keharusan. Ia telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda kehidupan. Dalam kaitan ini, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan, dengan tetap menghormati dan menghargai hasil-hasil dan karya besar ulama-ulama terdahulu di bidang hukum Islam, kita dewasa ini sangat memerlukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang pada masa mereka memang belum pernah ada. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. Bahkan masa di mana kita ini berada jauh lebih memerlukan ijtihad jika dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Di hadapan kita telah terjadi gelombang perubahan yang luar biasa. Sebagai akibat kemajuan di bidang industri, teknologi, transportasi, komunikasi, globalisasi yang menyebabkan dunia ini yang besar menjadi kecil. Kalaulah ulama-ulama dahulu berani menyatakan adanya prinsip tagayur al-fatwa bitagayur az-zaman, fatwa itu bisa berubah sebab perubahan zaman, bagaimana kita yang hidup di zaman yang serba canggih ini, jadi kita mesti berani melangkah untuk melakukan pembaharuan. Sekian dari saya, selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Yang terakhir, kita bakal ngebahas tentang tokoh pembaruan pemikiran Islam. Tokoh pembaruan pemikiran Islam ada 6. Ada 7. Yang pertama, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Menurut Jamaluddin, ilmu pengetahuan ialah ilmu yang bisa menguasai dunia. Beliau dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter, yang dimaksud ialah harus ada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada waktu itu perempuan dipandang sebelah mata. Menurutnya pula bahwasannya filsafat ialah ilmu yang sangat tinggi kedudukannya daripada ilmu yang lain. Yang kedua, Tahtawi. Pemikiran Tahtawi ialah mengenai pendidikan. Dengan datanya pendidikan, laki-laki dan perempuan menurutnya sangat berguna dan bermanfaat untuk membuka pembaharuan dalam Islam. Tahapan menurut Tahtawi dalam pendidikan dibagi menjadi 3. Itu yang pertama pendidikan dasar, kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh ialah mengenai pendidikan sangat strategis dan sistematis. Ditunjukkan kepada Universitas Al-Azhar, yang mana kurikulumnya harus diubah karena ilmu pengetahuan yang umum itu sangat penting dan juga harus dipelajari dan dikuasai untuk menyampaikan bangsa-bangsa Barat dalam soal pemikiran. Yang keempat ada Rashid Ridho. Pemikirannya Rashid Ridho ialah mengenai pendidikan.
bahwasanya umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum, juga karena pada hakikatnya ilmu yang berasal dari Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Rashid Ridho dalam sebuah lembaga mencampurkan kurikulum Barat dan agama menjadi satu di lembaga tradisional. Kelima ada Qasim Amin. Pemikiran Qasim Amin mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai. Berkat Qasim Amin, martabat dan hakikat wanita sekarang sudah terangkat. Yang keenam ada Taha Hussein. Pemikiran Taha Hussein mengenai bidang pendidikan negara Mesir harus merubah kurikulum yang tradisional supaya lebih baik ke depannya, dikarenakan dengan merubah sistem perguruan tinggi Mesir bisa menyaingi perguruan tinggi di Barat. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Pemikiran Muhammad Iqbal mengenai kemunduran umat Islam dikarenakan pemikirannya yang beku dalam menanggapi dunia. Runtuhnya kota Baghdad menjadi pemicu utama dalam pemikiran Islam yang beku. Kaum konservatif yang beranggapan bahwa dunia itu bersifat statis, padahal menurut Muhammad Iqbal bahwasanya dunia ini dengan mengikuti dengan perkembangan zaman yang selalu berkembang atau dinamis. Golongan Mu'tazilah yang rasionalitasnya mengedepankan zuhud atau sikap meninggalkan kehidupan duniawi. Atas pengaruh inilah kesatuan umat Islam terpecah belah, karena tidak mementingkan antara umat Islam yang lain, bahkan mengabaikannya juga. Atas pemikiran Muhammad Iqbal, masalah kemunduran umat Islam sudah dapat diatasi dengan gagasannya yang tidak boleh mempunyai pemikiran yang beku dan pemikiran yang dunianya sifatnya dinamis atau selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Sekian. Ya, terima kasih Aulia. Sekian dari kelompok kami. Kami menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.